Halo guys, kembali lagi bersama gua David di sini. Kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul. Film ini dirilis pada tahun 2011. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang anak yang bernama Takeji yang berlayar ke sebuah gua yang merupakan pintu masuk ke Pulau Monster. Di luar gua pintu masuk, air terlihat begitu tenang. Namun ketika memasuki gua tersebut, air berubah menjadi penuh arus. Sesampainya di Pulau Monster, dia dikagetkan dengan kehadiran adiknya yang bernama Kotake. Hal itu membuat Takeji memarahinya dan membuat Kotake menangis. Di saat mereka sedang memasuki pulau tersebut, mereka sangat senang karena menemukan setumpuk jamur yang sedang mereka cari. Lalu mereka dengan cepat mengambil satu persatu, dari jamur yang biasa sampai jamur yang langka. Tapi tak berselang lama, muncullah dua sosok monster, ogre merah yang bernama Naki dan ogre biru yang bernama Gunjo. Saat mereka menyadari kehadiran para monster tersebut, mereka pun berusaha untuk kabur. Tapi karena masing-masing monster itu memiliki kekuatan, dengan cepat mereka berhasil dikejar oleh kedua monster itu. Saat naik perahu, Takeji yang menyadari Kotake tertinggal malah diserang oleh Naki yang membuat perahunya hancur dan dirinya tenggelam. Naki dan Gunjo pun senang telah berhasil mengusir manusia itu. Tapi ketika Naki menendang sebuah kayu, dia melihat Kotake yang merasa sedih karena harus terpisah oleh sang kakak. Di tempat lain, saat ibu Kotake sedang terlihat cemas, para warga mendatanginya dan memberitahukan kalau Takeji sudah melanggar pantangan desa, yaitu telah pergi ke Pulau Monster bersama sang adik. Di saat Takeji sampai rumahnya, dia meminta maaf pada ibunya karena telah pergi ke Pulau Monster bersama adiknya. Dia melakukan hal itu karena ingin mencari jamur agar dapat membiayai pengobatan ibunya. Saat sang ibu mendengar Kotake masih di Pulau Monster itu, ia pun langsung berlari untuk menyelamatkan anaknya. Namun seketika itu juga, para warga mencegahnya karena pulau itu sangatlah berbahaya. Tak lama kemudian, sesepuh desa itu datang memberitahu bahwa dia merasakan kemarahan para monster tersebut yang akan mengutuk anaknya karena telah datang ke pulau mereka. Lalu sesepuh itu pun menceritakan legenda masa lalu pada para warga yang tertulis dalam peta. Ternyata monster-monster itu telah diusir oleh para leluhurnya. Ia mengatakan hanya ada satu cara untuk menenangkan para monster tersebut, yaitu dengan cara upacara penenangan. Sementara di Pulau Monster, mereka malah merasa khawatir karena 200 tahun yang lalu, masa peperangan dengan manusia sudah berakhir, dan sekarang jumlah para monster jauh lebih sedikit dibandingkan dengan manusia. Saat keadaan sedang menegang, Naki malah kentut sembarangan. Padahal di saat itu, sesepuh monster sedang memberitahu kalau di hutan fantasi para monster telah dihancurkan oleh manusia. Jadi para monster tidak memiliki tempat perlindungan lain. Mendengar hal itu, Naki dengan cepat memutuskan untuk membunuh Kotake. Namun para monster yang melihat hal itu langsung mencegahnya. Kemudian sesepuh monster menyarankan Naki untuk menjaganya, karena saat ini Kotake akan mereka jadikan sandera ketika para manusia datang menyerang pulau mereka. Mendengar hal itu, Naki pun menolak dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian para monster itu pun berkumpul di tengah hutan agar dapat menentukan siapa yang akan menjaga Kotake. Seketika itu juga para monster menuju Gunjo untuk menjaganya, karena dia adalah teman baiknya Naki. Karena hal itu, Gunjo dan Naki terlibat perselisihan karena Gunjo telah membawa Kotake ke dalam rumah mereka. Di sini Gunjo bernegosiasi dengan Naki. Jika Naki mau menjaga Kotake sebagai sandera, dia akan membagi 40% jamur yang ada di bukit setelah panen. Mendengar tawaran tersebut, Naki pun menyetujuinya. Kemudian terlihat saat Naki sedang memasak, Kotake memarahinya dan menyudut pantatnya hingga terbakar.
Sementara di tempat lain, para warga yang sedang melakukan upacara penenangan dengan tumbal seekor ikan merasa ketakutan dengan teriakan monster, yang padahal itu adalah suara Naki yang berteriak kesakitan. Gunjo yang mendengar teriakan Naki itu pun kaget dan langsung memarahinya. Di sana terlihat Naki yang mau melempar Kotake malah digigit oleh Kotake, yang membuat Naki semakin kesakitan. Di saat bersamaan, Gunjo yang datang langsung menangkap Kotake. Gunjo lalu menasihati Kotake untuk sabar menghadapi anak kecil. Tanpa disadari, Kotake telah membakar punggungnya, yang membuatnya kepanasan. Gunjo pun berlari sampai-sampai menghancurkan rumah temannya, sebelum akhirnya ia disiram dengan air. Kemudian Gunjo yang kesal berusaha menangkap Kotake, namun tiba-tiba Kotake malah kesandung, yang membuatnya menangis hingga rumah mereka bergetar. Karena tidak tahan dengan suara tangisan Kotake, Naki lalu berteriak. Tetapi hal itu malah membuat Kotake menjadi tertawa. Setelah terulang beberapa kali, Naki yang sudah capek menyuruh Gunjo untuk bergantian menjaga Kotake. Gunjo lalu memperlihatkan kekuatannya dan menghilang di depan Kotake. Namun hal itu malah membuat Kotake menangis kembali. Gunjo pun akhirnya memutuskan untuk mengakhirinya dengan memakan jamur berubah bentuk. Dan hal itu malah membuat Kotake kegirangan mengikuti tingkah Gunjo. Saat Kotake tertidur, Naki teringat dengan masa lalunya, di mana pada saat itu ibunya harus meninggal akibat peperangan dan Gunjo harus berpisah dari ibunya. Sejak saat itulah mereka menjadi sahabat. Keesokan harinya Naki membuat perahu dan membuang Kotake ke lautan. Tapi tanpa ia sadari, Kotake berhasil kembali mengikutinya. Di waktu yang sama, ketika Gunjo sedang melihat rumah baru temannya, Kotake menghampirinya dan melihat rumah teman Gunjo yang bolong karena dipotong oleh Naki untuk membuat perahu. Tak lama kemudian saat Naki kembali, dia menjadi kaget ketika Kotake sedang ada di rumahnya. Maka dari itu dia pun membuangnya lagi dan lagi, hingga berkali-kali. Namun tetap saja Kotake berhasil kembali. Lalu Gunjo memiliki ide untuk membuat Kotake belepotan, hingga akhirnya Naki tertawa. Di saat Gunjo memberitahu Naki kalau sebenarnya Kotake menyukai dirinya. Tapi di saat itu, Naki benar-benar marah, kembali membuangnya ke lautan. Tak lama kemudian saat Naki sampai di rumah, angin kencang datang yang membuat Naki dan Gunjo menjadi khawatir. Sementara Kotake saat ini dalam keadaan bahaya. Untungnya mereka datang tepat waktu dan menyingkirkan semua monster yang ingin memakan Kotake. Tapi tanpa Gunjo sadari, dia malah memukul temannya, hingga menyebabkan rumah yang baru dibangun menjadi hancur kembali. Kemudian Naki memutuskan untuk membawa Kotake pulang ke rumah. Mereka memasak dan makan bersama. Namun Gunjo dan Naki malah berebutan jamur tudung malaikat. Saat jamur itu jatuh dan jamur itu malah dimakan oleh Kotake. Seketika itu juga Kotake jadi ngefly karena kenikmatan jamur tersebut. Pagi harinya mereka pergi ke atas bukit untuk mencari jamur tudung malaikat. Namun ketika sedang mencarinya, Kotake malah memakan jamur lain yang membuatnya terbang. Untungnya Naki segera menolongnya. Selain itu, ternyata Kotake telah menemukan jamur tudung malaikat. Namun Naki berusaha untuk mengambil jamur tersebut. Namun siapa sangka, Kotake malah memberikannya cuma-cuma dan membuat Naki jadi keenakan. Lalu saat waktu makan malam, tiba-tiba Kotake mengalami sakit demam yang membuatnya memanggil nama ibunya. Gunjo yang mendengar hal itu pun langsung teringat pada ibunya dan memberitahu Naki kalau jauh dari selatan sana ada monster lain seperti mereka. Naki yang mendengar hal tersebut langsung memarahinya karena tidak menyusul, padahal kemungkinan besar monster itu adalah ibunya.
それがビビってるってことなんだよ。 Setelah pagi tiba, mereka nampak senang karena demam Kotake sudah turun. Lalu mereka sarapan bersama, memancing dan bermain bersama, yang membuat Naki tertawa. Lalu Naki membawa Kotake ke atas bukit untuk melihat-lihat pemandangan. Setelah itu, para monster mendatangi desa manusia secara diam-diam dan menanyakan pada penjaga gerbang kenapa penjagaan di sini sangat ketat. Penjaga di sana lalu memberitahu bahwa salah satu warganya telah dimakan oleh monster secara hidup-hidup. Dan tak lama kemudian, salah satu monster yang ada di bawah melihat tombak menancap di hadapannya. Hal itu membuatnya merasa takut dan memutuskan untuk pergi meninggalkan teman-temannya. Dan lama-kelamaan, para monster yang tadinya menyatu tinggi, kini menjadi pendek karena satu persatu kabur. Penjaga yang melihat hal itu nampak panik dan berteriak untuk memberitahu para warga. Akibatnya para warga berkumpul untuk memburu monster yang sudah lari dari tempat tersebut. Kemudian Gunjo memberitahu pada Naki sebagai petunjuk harus jalan atau berhenti. Namun saat Naki akan meninggalkannya, seketika itu juga Kotake menangis sambil memanggil nama Naki, yang menyebabkan Naki menjadi sedih karena berpisah dengan Kotake. Kemudian Naki membuat kembang api sehingga Kotake menjadi senang. Hal itu pun membuat Kotake bisa bertemu dengan ibunya lagi. Namun di sana Kotake terus memanggil nama Naki, yang membuat Naki sedih tapi harus rela pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Gunjo dan Naki mendapat hukuman dari sesepuh karena telah melanggar aturan. Kemudian di sore harinya, Naki terus teringat akan Kotake dan masih sedih karena harus terpisah dengannya. Di sisi lain, ketika Kotake dihampiri ibunya, dia melihat anaknya sedang menggambar Naki. Gambar itu pun langsung dihapus oleh sesepuh desa. Di sisi lain, Naki berada di atas bukit untuk mencari jamur tudung malaikat. Tapi Gunjo menghampirinya dan menasihatinya untuk tidak menghampiri Kotake. Namun di sana Naki marah pada Gunjo dan mengatakan kalau Gunjo adalah monster pengecut. Bahkan ia tidak berani menemui ibunya. Tapi Gunjo langsung bilang kalau alasannya tidak mau menemui ibunya karena Gunjo tidak bisa meninggalkan Naki sendirian. Sebab seluruh monster yang ada di pulau ini membenci Naki. Hal itu akhirnya membuat mereka jadi bertengkar. Beruntungnya dengan cepat Gunjo dapat menahan emosinya yang membuat Naki pergi meninggalkannya. Kemudian Naki memutuskan untuk menemui Kotake agar bisa memberikan jamur tudung malaikat padanya. Di waktu yang sama, para samurai datang ke desa. Ternyata kedatangan mereka diundang oleh sesepuh untuk melindungi para warga dari monster yang mengancam. Dengan kekuatannya, ia meruntuhkan pohon yang membuat rambutnya menjadi kacau. Sementara Naki yang sudah sampai di pulau manusia langsung melihat Kotake yang ada di depan rumahnya. Tapi tanpa dia sadari, ternyata dirinya ketahuan oleh warga yang memantaunya dari atas. Menyadari hal itu, Naki mencoba bersikap tenang dan bernegosiasi. Namun sayangnya hal itu tidak berhasil karena para samurai terus memanahnya sehingga mengenai tangan dan kakinya. Naki yang dalam keadaan terluka parah mencoba untuk lari dengan menggunakan kekuatannya. Namun sayangnya tidak bisa. Akhirnya dengan cepat Gunjo datang menyelamatkan Naki. Setelah itu mereka pergi ke dalam gua untuk mengobati luka Naki. Di sana Gunjo mencoba untuk menghibur Naki. Pada saat Naki memutuskan untuk menyerah menemui Kotake, Gunjo malah teringat kembali dengan Kotake dan memutuskan untuk pergi melihat matahari. Kemudian ketika Naki keluar dari goa, Gunjo mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi memaafkan manusia. Maka dari itu dia memutuskan untuk memakan jamur perubahan agar bisa membalaskan dendam pada manusia. Setelah memakannya, Gunjo langsung mengamuk dan pergi menuju desa manusia. Sesampainya di sana, Gunjo langsung menghancurkan desa tersebut dengan amarahnya.
Akibatnya para warga dan para samurai pun lari ketakutan menuju tempat upacara sakral. Beruntungnya Naki datang mencegah dan berusaha menyadarkan Gunjo. Tetapi karena Gunjo sudah dibutakan oleh amarahnya, maka dia pun menyerang Naki. Tak lama kemudian Kotake mencoba untuk menenangkan Gunjo. Sayangnya karena Gunjo sudah terlanjur benci pada manusia dan ia tetap menyerang. Untung saja Kotake bisa diselamatkan Naki. Naki yang tidak terima dengan cepat menyerang Gunjo sambil terus-menerus berusaha menyadarkannya. Hingga akhirnya Naki tertusuk dan jatuh ke dalam jurang. Tak sampai di situ Naki masih terus bangkit dan mencoba menyadarkan Gunjo berulang kali. Naki pun tetap terus berdiri tegak melindungi para warga dari serangan Gunjo. Hingga akhirnya efek dari jamur perubahan itu pun menghilang dan merubah dirinya seperti semula. Naki yang melihat hal tersebut langsung memukulnya dan menyuruhnya untuk pulang ke Pulau Monster. Setelah itu Kotake pun menghampiri Naki. Namun di sana Naki malah terjatuh dan tidak sadarkan diri. Naki pun kemudian dirawat oleh ibunya Kotake. Setelah bangun, Naki yang didatangi oleh anak-anak desa kemudian membuatnya bermain bersama anak-anak desa itu. Singkat cerita, Naki kembali pulang ke Pulau Monster dengan sebuah perahu. Sesampainya di sana, dia mendapatkan sebuah surat dari temannya yang bertuliskan untuk Gunjo. Isi surat itu adalah pernyataan Gunjo yang memutuskan untuk pergi meninggalkannya dalam jangka waktu yang lama karena ia ingin mencari keberadaan ibunya di selatan. Di sana juga tertulis kalau Gunjo telah merelakannya untuk bersahabat dengan para manusia. Tak mau kehilangan sahabatnya, Naki pun berlari menyusul ke sisi pulau. Namun sayangnya ia malah bertemu simbol berhenti yang menandakan agar Naki harus berhenti mengejarnya. Melihat hal itu pun Naki menangis sekencang-kencangnya karena harus berpisah dengan sahabat sejatinya. Sementara di tempat lain, Gunjo yang sebenarnya sengaja melakukan penyerangan agar Naki bisa diterima oleh para manusia, pergi meninggalkan Pulau Monster dengan perasaan sedih. Saat kembali ke perahu, Naki pun terkejut melihat Kotake yang secara diam-diam masuk ke perahu miliknya. Hal itu membuatnya kembali menangis sambil memeluk Kotake. Dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar tentang persahabatan sejati, di mana sahabat itu akan selalu saling menjaga, saling menghibur dan saling mengingatkan, dan juga rela berkorban demi kebahagiaan sahabatnya. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur ceritanya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue David di sini. Bye.